Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Sekar Jati selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen berbasis sekolah dan juga teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan review artikel kami yang berjudul Opportunities for the Implementation of School-Based Management in the Eastern Area of Indonesia atau peluang implementasi manajemen berbasis sekolah di kawasan timur Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 4. Yang pertama ada Bernita Adelia dengan NPM 049, Mayfud Zuliana dengan NPM 054, Rifki Tiara dengan NPM 065, Umi Latifah NPM 066, Tarisa Putri NPM 068, dan Nafis Ayada NPM 071. Selanjutnya adalah pendahuluan, di mana sejak akhir tahun 1990-an, manajemen berbasis sekolah telah menjadi kebijakan nasional karena Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Kekasan Sekolah dalam menjalankan organisasinya. Pemerintah pusat dan daerah telah berupaya keras untuk melakukan kegiatan dalam bentuk bimbingan teknis dan pelatihan. Pelatihan ini mendukung pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru tentang manajemen berbasis sekolah. Desentralisasi dan otonomi daerah mendukung dan memperkuat praktik manajemen berbasis sekolah di setiap daerah. Upaya pemerintah pusat dan daerah untuk membangun bidang pendidikan ini didukung oleh 20% dari anggaran pendapatan nasional dan daerah agar penerapan manajemen berbasis sekolah terfasilitasi dengan baik. Desentralisasi dan otonomi di beberapa negara memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Indonesia dimediasi oleh komite sekolah. Selama ini, penerapan manajemen berbasis sekolah di Indonesia, khususnya terkait dengan kinerja kepala sekolah dan komite sekolah, dinilai efektif dalam membantu sekolah mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen berbasis sekolah merupakan upaya yang mendorong sekolah untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada siswa di bawah yurisdiksinya. Sistem ini melibatkan desentralisasi yang signifikan dan konsisten di tingkat sekolah. Sekolah tetap bertanggung jawab kepada otoritas pusat di mana sumber daya didistribusikan. Namun dapat diketahui bahwa manajemen sekolah belum menunjukkan kinerja yang baik dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pendidikan. Berdasarkan pendahuluan dan juga latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen berbasis sekolah, khususnya di wilayah timur Indonesia. Nah, untuk tempatnya di kawasan timur Indonesia karena penyebaran mutu sekolah di Indonesia bagian timur ini masih belum merata. Menurut data BBS tahun 2018 menunjukkan sebanyak 20 provinsi masih berada di bawah rata-rata nasional, bahkan di bawah 50% di bawah rata-rata nasional. Dan menurut data BBS tahun 2015 masih banyak sekolah yang berstatus belum terakreditasi dan juga 1,42% yang belum mampu memberikan standar pelayanan nasional atau standar pelayanan minimal. Jumlah tersebut meningkat jika peringkat akreditasi C disertakan, yakni 15,46%, dan sebagian besar kondisi mutu serta akreditasi sekolah-sekolah miskin ini berada di kawasan timur Indonesia. Kemudian metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain kuantitatif penelitian yang termasuk dalam survei cross-sectional di mana peneliti mengumpulkan data pada titik tertentu. Populasi ini diarahkan untuk mengungkap peluang penerapan manajemen berbasis sekolah di wilayah timur Indonesia. Adapun sampel yang digunakan yaitu terdiri atas 10 provinsi dengan 35 kepala sekolah sebagai responden dengan perwakilan kabupaten atau kota di setiap provinsi di kawasan timur Indonesia. Kemudian, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan skala interval. Pengukuran untuk membedakan dan menunjukkan masing-masing tingkatan dalam skala tersebut menggunakan skala pengukuran Likert.
Kemudian metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain kuantitatif penelitian yang termasuk dalam survei cross-seksional di mana peneliti mengumpulkan data pada titik tertentu. Populasi ini diarahkan untuk mengungkap peluang penerapan manajemen berbasis sekolah di wilayah timur Indonesia. Adapun sampel yang digunakan yaitu terdiri atas 10 provinsi dengan 35 kepala sekolah sebagai responden dengan perwakilan kabupaten atau kota di setiap provinsi di kawasan timur Indonesia. Kemudian, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan skala interval. Pengukuran untuk membedakan dan menunjukkan masing-masing tingkatan dalam skala tersebut menggunakan skala pengukuran Likert. Selanjutnya, setelah pengumpulan data, maka dilakukan analisis data yang dilakukan dengan teknik deskriptif. Cakupannya dilakukan melalui penghitungan rata-rata, standar deviasi, dan juga presentase. Data dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban dengan menggunakan skor setiap jawaban dari responden. Hal ini didasarkan pada skor yang ditetapkan pada tingkat implementasi manajemen berbasis sekolah. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil menunjukkan bahwa manajemen berbasis sekolah dapat dikategorikan dalam 3 tingkat implementasi, yaitu bagus, sedang, dan rendah. Jenis kebijakan yang diterapkan saat ini memberikan peluang kepada sekolah untuk melakukan manajemen berbasis sekolah dengan baik. Setiap satuan pendidikan di setiap daerah yang didukung oleh desentralisasi dan otonomi daerah juga melaksanakan manajemen berbasis sekolah dan infrastruktur penunjang pendidikan. Dukungan pemerintah daerah, yaitu kabupaten atau kota melalui perda atau perbub yang diterbitkan di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bener Meriah, dan lain-lain. Nah, hasil evaluasi menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud tahun 2012 terhadap manajemen berbasis sekolah di Indonesia tahun 2000, 2002, 2005, dan 2010 menunjukkan program pendampingan MBS memberikan dampak positif. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang sekarang diterapkan memberikan kemampuan sekolah untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar atau SD dalam kategori baik. Nah, kebijakan yang ditempuh ini adalah Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 Ayat 1. Disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar pengelolaan oleh satuan pendidikan pada pasal 49 ayat 1, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menyelenggarakan manajemen berbasis sekolah. Hal ini ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Selain produk hukum tersebut juga diberikan pembinaan. Nah, hal ini melibatkan pengembangan, pembimbingan teknis, dan bantuan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya, 4 poin yang merupakan hasil penelitian. Yang pertama ada kebijakan manajemen berbasis sekolah selama ini berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Nah, hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bagri pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa kebijakan pendidikan bersumber dari ilmu praksis pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan mencakup proses, analisis kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Kemudian yang kedua, di beberapa negara, pencapaian tersebut dipengaruhi oleh 2 faktor yang menentukan kemungkinan keberhasilan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu ruang lingkup kebijakan, dan yang kedua yaitu tingkat investasi nasional di dalamnya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pembiayaan sekolah dilakukan secara transparan. Ini juga melibatkan peran dari komite sekolah dan kepala sekolah. Kepala sekolah yang berkualitas, sumber daya manusia, dan fisik yang memadai, serta dukungan dari negara diperlukan untuk keberhasilan dari manajemen pendidikan di tingkat sekolah. Kemudian poin yang keempat yaitu peluang yang baik untuk penerapan manajemen berbasis sekolah di kawasan timur Indonesia adalah
persepsi positif tentang kemandirian sekolah. Nah, melalui kemandirian ini, sekolah dapat bersikap proaktif dan tanggap terhadap perubahan masyarakat dengan pengambilan keputusan yang singkat dan fleksibel. Yang selanjutnya, hasil evaluasi berdasarkan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud 2012, terdapat program MBS di Indonesia tahun 2000, 2002, 2005, dan 2010 menunjukkan bahwa program pendampingan MBS memberikan dampak positif, di antaranya yaitu yang pertama, peningkatan manajemen sekolah yang lebih transparan, partisipatif, demokratis, dan akuntabel. Yang kedua, peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, penurunan angka putus sekolah. Yang keempat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dan yang kelima, peningkatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pelaksanaannya menggunakan strategi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian, ada dua faktor yang menentukan kemungkinan keberhasilan manajemen berbasis sekolah. Salah satunya adalah ruang lingkup kebijakan dan tingkat investasi nasional di dalamnya. Prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah dan manajemen partisipatif merupakan pendekatan yang diadopsi oleh sebagian besar negara perintis. Hal tersebut dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi manajemen sekolah dan untuk meningkatkan kualitas kemajuan akademik siswa. Kepala sekolah merupakan orang yang paling penting dalam proses perbaikan sekolah dan membawa sekolah pada kinerja terbaiknya. Prinsip-prinsip kualitas dan sumber daya manusia dan fisik tingkat tinggi dapat dipastikan melalui pemantauan. Dukungan tingkat negara diperlukan untuk keberhasilan manajemen pendidikan di tingkat sekolah. Transparansi keuangan erat kaitannya dengan praktik korupsi yang masih terjadi di dunia pendidikan. Kemudian, pembagian tugas dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di Indonesia, bagian timur menunjukkan hasil yang baik. Artinya, selama penerapan manajemen berbasis sekolah dapat melaksanakannya fungsi pengorganisasian dan koordinasi sumber daya manusia di sekolah. Sekolah yang memiliki peluang yang baik untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah memerlukan pembagian tugas yang memadai. Seorang kepala sekolah sebagai pemimpin terdepan di sekolah harus memiliki kemampuan untuk itu. Kepala sekolah juga merupakan seorang manajer dalam manajemen sekolah. Di Indonesia bagian timur, substansi kebijakan penerapan manajemen berbasis sekolah sudah baik. Artinya, substansi kebijakan yang selama ini menjadi pedoman cukup untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Hal ini termasuk independensi, keadilan, keterbukaan, kemitraan, partisipasi, efisiensi, dan akuntabilitas. Baik, pembahasan selanjutnya adalah hasil penelitian yang mana menunjukkan bahwa ruang lingkup kebijakan penerapan manajemen berbasis sekolah itu sudah baik. Nah, hal ini yang harus tetap menjadi koridor kita bersama. Ruang lingkup kebijakan itu berupa tahapan perumusan yang mana meliputi perumusan itu sendiri, adopsi, hingga evaluasi kebijakan yang dapat diakomodasi oleh sekolah dalam penguatan implementasi manajemen berbasis sekolah. Nah, ukuran keberhasilan penerapan manajemen berbasis sekolah ini tentunya beragam. Hal ini karena sekolah itu memiliki otonomi untuk memberdayakan berdasarkan kapasitas dan juga karakteristik yang berbeda di setiap sekolahnya. Namun, nampaknya standarisasi ukuran keberhasilan implementasi MBS ini kurang relevan. Kenapa? Karena dalam sistem pendidikan di Indonesia sudah dilakukan akreditasi sekolah. Nah, kemudian hasil selanjutnya dalam artikel ini menunjukkan bahwa indikator implementasi MBS yang perlu diperbaiki atau yang masih kurang diantaranya ada penilaian kinerja guru, kemudian ada supervisi, jumlah guru, efisiensi waktu, efisiensi biaya, efektivitas waktu, alokasi waktu, sumber biaya, jenis biaya, hingga efektivitas biaya itu sendiri. Nah, faktor yang paling dominan dalam kinerja guru sebenarnya adalah komponen motivasi. Nah, indikator lainnya yang masih lemah terkait penerapan manajemen berbasis sekolah ini adalah jumlah guru. Sejumlah guru itu belum terpenuhi di sekolah dan mana berujung pada rekrutmen kontrak guru. Nah, praktek
perekrutan guru honorer, kemudian ada guru honorer dan ada guru wiyata bakti di sekolah negeri, itu dapat menutupi kekurangan guru sebenarnya. Namun kelemahannya adalah hal ini mengabaikan kualitas dari guru itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari artikel yang telah kita review tadi, dapat dilihat bahwa indikator terkuat penerapan manajemen berbasis sekolah di kawasan timur Indonesia adalah jenis kebijakan, kemudian dampak kebijakan, transparansi, pembagian tugas, substansi kebijakan, kemandirian sekolah, kemudian peningkatan mutu sekolah, cakupan kebijakan, implementasi kebijakan, dan juga pengembangan guru. Selanjutnya, untuk indikator yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MBS adalah perencanaan, kemudian evaluasi programnya, pelaporan, ketepatan waktu, pemanfaatan pengorganisasian, pengadaan, kemudian partisipasi dari masyarakat sekitar, pengambilan keputusannya bagaimana, dan juga akuntabilitas dan kualitas guru. Nah, kemudian untuk indikator implementasi MBS yang perlu diperbaiki karena masih rendah, diantaranya adalah kinerja guru itu sendiri, kemudian ada supervisinya, jumlah guru, efisiensi waktu, efisiensi biaya, efektivitas waktu, alokasi waktu, sumber biaya, jenis biaya, hingga efektivitas biaya. Nah, setelah kita tahu kesimpulan dari artikel tadi, di sini peneliti memberikan rekomendasi beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah efektivitas sekolah itu berkaitan dengan peningkatan kualitas pengelolanya. Di sini adanya kepala sekolah itu memiliki peran yang paling signifikan dalam mengembangkan sekolahnya agar memiliki prestasi yang lebih baik. Nah, yang kedua adalah penguatan transparansi manajemen berbasis sekolah itu dapat dilakukan dengan pembagian tugas dan juga penetapan tanggung jawab yang jelas bagi setiap sumber daya manusia di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah pembagian tugas itu harus sesuai dengan adanya orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, perpaduan kepemimpinan dan juga komunikasi itu yang dapat menghasilkan pejabat yang mana berkinerja baik dalam organisasi. Selanjutnya adalah berbagai instrumen kebijakan itu harus dipadukan. Kemudian pentingnya kepemimpinan, pendampingan, dan juga pemilihan staf itu harus kita perhitungkan saat melaksanakan program MBS ini, karena faktor-faktor tersebut telah ditetapkan sebagai yang paling signifikan dalam pengendalian pelaksanaan. Nah, yang terakhir adalah perlu adanya peningkatan pelaksanaan supervisi pembelajaran. Nah, saat ini pengawas di sekolah itu hanya bersifat administratif karena perencanaan tugas pokok itu masih minimum. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami mengenai review artikel yang telah ditulis oleh Sumarsono dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Opportunities for the Implementation of School-Based Management in the Eastern Area of Indonesia yang telah diterbitkan dalam Jurnal Internasional Inovasi, Kreativitas, dan Perubahan. Nah, sekian dari kami, semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Apabila ada yang ingin didiskusikan, bisa langsung ke Elita ya. Terima kasih semuanya.